Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita masih belajar tematik kelas 1 SDIT Fathahillah. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema 4, keluargaku, di subtema 4, kegiatan keluargaku, pada pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi pembelajaran 3 dan 4, kita akan belajar melengkapi cerita berdasarkan gambar. Kita juga akan belajar mengukur dan membandingkan berat benda. Lalu kita juga akan belajar tentang aturan yang berlaku sehari-hari di rumah. Juga tentang gerak dasar lokomotor dalam berbagai jenis olahraga. Kemudian kita juga akan belajar tentang ungkapan pujian. Untuk membaca teks berdasarkan gambar, di sini ada salah satu contoh narasi bacaan yang dalam bacaan tersebut ada beberapa kata yang diganti dengan gambar-gambar. Nah, pada gambar-gambar ini apabila terdapat gambar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, kita membacanya dengan ibu dan ayah. Kemudian apabila ada gambar rumah, kita membacanya dengan kata rumah. Lalu ada gambar seorang anak perempuan, di situ adalah dayu. Kita membacanya dengan dayu. Kemudian ada gambar rumput. Nah, ketika ada gambar rumput, kita membacanya dengan kata rumput. Kemudian ada gambar bunga, kita akan membacanya dengan gambar bunga, dengan kata bunga. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah Dayu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ayah dan ibu Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ayah dan ibu Dayu. Begitu cara membacanya ya. Nanti silahkan kalian praktekkan membaca sendiri di rumah. Pernahkah kalian membantu orang tua? Kegiatan membantu orang tua di rumah adalah merupakan salah satu kegiatan sehari-hari di rumah. Membantu orang tua adalah salah satu perbuatan yang sangat terpuji. Ibu yakin kalian semua pasti suka membantu orang tuanya di rumah. Di sini Bu Guru sudah siapkan tabel. Di sini ada contoh kegiatan yang dilakukan oleh salah satu siswa. Di sini ada Udin. Udin kegiatannya membantu orang tuanya di rumah adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan membantu orang tua di rumah sangat banyak ya. Ada yang mengepel, misal mengelap meja, atau membantu mencuci piring, menyapu halaman, atau membersihkan jendela. Silakan kalian isi sesuai dengan kegiatan yang biasa kalian lakukan sehari-hari di rumah untuk membantu orang tua. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan ukuran tidak baku. Apa itu ukuran tidak baku? Ukuran tidak baku adalah merupakan satuan ukuran yang apabila menggunakan benda yang berbeda-beda untuk mengukurnya, maka hasilnya pun akan berbeda pula. Di sini kita akan belajar membandingkan atau mengukur benda dengan ukuran tidak baku. Untuk mengukur berat benda, kita menggunakan timbangan yang sederhana.
Cara mengetahui benda tersebut lebih berat atau lebih ringan adalah dengan menandakan bahwa apabila benda tersebut berada di atas, artinya benda tersebut lebih ringan. Kemudian, apabila benda tersebut berada di bawah, itu artinya benda tersebut lebih berat. Nah, di sini sudah ada gambar. Silakan kamu berikan tanda checklist untuk gambar benda yang lebih berat. Ayo mengamati. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar ya. Ada gambar jenisnya ada ember, ada bantal, ada sepatu, ada kain pel dengan embernya. Nah, di sini silahkan pada gambar ini beri tanda checklist untuk benda yang lebih berat. Melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga adalah salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan, seperti yang dilakukan bersama Udin dan keluarganya. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Iya, betul sekali. Tentu saja, agar kaki kita selalu terjaga kebersihannya, kita menggunakan alas kaki. Bagaimana denganmu? Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Oke, di sini sudah Ibu tuliskan sebuah latihan. Silahkan kamu pilih alas kaki yang benar di bawah ini dengan membuat garis. Disesuaikan dengan kegiatan yang berada pada gambar sebelah kiri dan sesuaikan dengan gambar yang berada di sebelah kanan. Alas kaki manakah yang tepat yang dipergunakan untuk setiap kegiatan yang dilakukan bersama keluarga? Kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan. Kebersamaan keluarga Beni diabadikan dengan foto bersama. Yuk kita lihat Beni menyiapkan untuk foto keluarganya. Beni sedang membuat bingkai foto. Bingkai foto ditempel oleh Beni dengan keluarga besarnya. Bingkai terbuat dari hasil alam, kerang, dan biji ditempel agar tampak indah. Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenal bahan alam untuk berkarya. Di sini bahan alam yang dipakai untuk berkarya sebagai karya seni 3 dimensi adalah kerang dan biji. Nah, di sini pertama-tama yang harus kita siapkan adalah ranting kayu atau kayu bekas. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah buatkan bingkai dengan merangkai ranting dalam bentuk persegi atau persegi panjang sehingga membentuk sebuah seperti figura ya bingkainya itu. Kemudian ikat ranting di setiap sudut dan hias pinggiran bingkai dengan hasil alam seperti biji atau kerang. Ini adalah salah satu contoh cara menghias bingkai atau figura untuk foto keluarga dari bahan ranting dan kerang. Di sini terlihat sangat cantik sekali ya. Nah, kemudian apabila kita sudah selesai membuat bingkai tersebut, silahkan kamu tempelkan foto keluarga kamu di situ. Ditempelkan menggunakan bahan yang merekatkan ya, agar lebih kuat. Ya, apabila sudah selesai, silahkan kamu pajang bingkai hasil karyamu di rumahmu. Insya Allah nanti akan terlihat cantik ya, dan kamu tentu saja akan merasa bangga karena sudah bisa membuat hasil karya seni dengan menggunakan bahan-bahan alam. Ungkapan pujian. Hari ini kita akan belajar juga tentang ungkapan pujian. Ungkapan pujian disampaikan ketika seseorang sudah melakukan kegiatan atau pekerjaan yang baik, sehingga membuat orang yang lain merasa takjub atau bangga.
Kalimat tanggapan dari ungkapan pujian harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Nah, sekarang kita akan berlatih. Pilihlah ungkapan yang tepat untuk gambar di bawah ini dengan membuat garis. Kalian hubungkan gambar yang cocok berdasarkan kalimatnya. Untuk gambar yang di sebelah kiri, silakan kalian cocokkan dengan kalimat-kalimat yang berada di sebelah kanan. Apakah kamu pernah bermain lompat kata? Melompat adalah salah satu contoh gerak dasar lokomotor. Masih ingat apa itu gerak dasar lokomotor? Oke, gerak lokomotor adalah bergerak berpindah tempat. Nah, di sini ada contoh gerak lompat katak. Gerak lompat adalah salah satu contoh gerak dasar lokomotor. Gerak lompat katak berguna untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, silakan, permainannya sangat seru loh. Bermainlah bersama teman-teman di sekitar rumahmu. Lompatlah yang tinggi, tapi berhati-hati ya dalam melompat. Jangan sampai menabrak temanmu. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.